Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jam 9 pagi, saya sekarang sudah tiba di stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta. Salah satu stasiun kereta yang melayani keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh kelas menengah ke bawah, ekonomi yang murah-murah dan yang kelas campuran eksekutif. Jadi di kota Jogja ini ada dua stasiun kereta api besar, yaitu Stasiun Yogyakarta atau yang biasa disebut Stasiun Tugu Jogja, yang letaknya deket banget sama Jalan Malioboro, Jogja. Kebanyakan melayani kereta jarak jauh kelas elit atau eksekutif. Dan satu lagi stasiun Lempuyangan. Ini letaknya ada di sebelah timurnya Jalan Malioboro dan lebih dekat kalau mau ke kampus UGM. Ya gak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Pagi ini dari Jogja berangkat dari stasiun Lempuyangan, saya mau naik kereta api yang bisa dibilang ini opsi kereta murah yang nyaman dan jam berangkatnya gak pagi-pagi banget dari Jogja. Kereta murah nyaman yang bisa dibilang jadi pilihan banyak orang kalau liburan ke Jogja, yaitu kereta api Bogowonto yang melayani rute perjalanan dari stasiun Lempuyangan Jogja ke Jakarta Pasar Senen. Nah, seperti apa trip kali ini menggunakan kereta api Bogowonto? Tonton videonya sampai selesai ya. Sekarang sudah boarding, masuk ke dalam area stasiun Lempuyangan ya, ke dalam ruang tunggu. Dan ini kereta api Bogowonto masih belum tersedia. Sekarang baru dilansir dari jalur 7 teman-teman, tempat parkir. Nanti kayaknya masuknya di jalur 2 ya biasanya ya. Jadi kalau Bogowonto itu keberangkatan awalnya emang dari stasiun Lempuyangan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman datangnya 1 jam sebelum keretanya berangkat, itu biasanya keretanya belum tersedia teman-teman, belum ada keretanya karena keretanya masih parkir. Nanti dilansirnya sekitar jam 9.15 atau jam setengah 10-an ya. Karena keberangkatannya Bogowonto dari stasiun Lempuyangan ini jam 10 tepat teman-teman, menuju ke stasiun tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Dan kalau dilihat di dalam stasiun Lempuyangan, ruang tunggunya juga tidak terlalu ramai ya. Masih banyak kursi-kursi yang kosong teman-teman, dan penumpangnya tidak terlalu ramai untuk hari ini. Saya ngecek untuk tiket kereta api Bogowonto menuju ke Jakarta pun juga masih tersisa. Ekonomi dan eksekutifnya masih banyak, nggak habis. Tapi kalau ngecek Bengawan pasti udah habis. Jadi ini masih banyak penumpang yang nunggu tapi nggak terlalu banyak juga. Dan di depan ada lokomotif ya, itu sepertinya lokomotif dinasnya kereta api Bogowonto. Kayaknya pakai CC 203 ya. Coba kita cek ke depan ya. Di stasiun Lempuyangan juga sekarang ada playground untuk anak kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bawa anak kecil dan rewel, itu bisa diajak ke playground sambil nunggu kereta ya. Banyak banget, ada kuda-kudaan, bola-bola, ada perosotan ayunan, terus ada skuter juga di dalam sana. Bagus banget sih, ini baru kayaknya dulu nggak ada sih. Ini ada di ujung barat ya, dekatnya toilet dan musola. Jadi bisa dicari dekatnya pintu keluar stasiun Lempuyangan. Ini ada playground, area bermain anak untuk nunggu kereta sambil anaknya bisa main-main di sini biar nggak bosan. Dan ini ada lokomotif CC 203 di ujung depan paling barat peron stasiun Lempuyangan ya. Sepertinya ini lokomotif dinasnya kereta api Bogowonto pada pagi hari ini teman-teman. Masih nunggu proses penyambungan lokomotif dinas kereta api Bogowonto. Lokomotifnya masih ada di sana. Lokomotif dinas kereta api Bogowonto hari ini adalah CC 203 0105 di poin duknya Madiun teman-teman. Cakep banget nih pakai CC 203 nih.
dan di belakang saya sudah ada rangkaian kereta api Bogowonto relasi dari stasiun Lempuyangan, keberangkatan awal kereta api Bogowonto menuju ke tujuan akhirnya di stasiun Pasar Senen, Jakarta, teman-teman. Jadi untuk kereta api Bogowonto ini dia sehari cuma ada satu jadwal ya teman-teman ya. Untuk dari arah Lempuyangan Jogja menuju ke arah stasiun Pasar Senen itu keberangkatannya pagi hari, bukan pagi hari ya. Ini udah menjelang siang ya, jam 10 tepat teman-teman, jam 10.00. Lalu kalau dari Pasar Senen menuju ke Jogja itu nggak ada yang keberangkatannya pagi hari jam 10.00, tapi keberangkatannya nanti malam hari. Karena Bogowonto rangkaiannya cuma satu kereta ini aja teman-teman, jadi tektok. Dan untuk kereta api Bogowonto ini membawa dua kelas layanan kereta ya, ada kereta eksekutif dan kereta premium atau ekonomi premium. Cuman biasanya kalau weekend atau liburan itu ditambahin satu kereta priority teman-teman. Cuman ini nggak tahu kenapa prioritinya nggak ada ya, padahal ini weekend juga. Mungkin karena bukan peak season, jadi prioritinya nggak disambung. Biasanya kalau udah musim-musim liburan Nataru, terus Lebaran, atau mungkin liburan yang libur panjang kayak gitu, baru ada rangkaian prioritinya. Nah, untuk yang dari Lempuyangan Jogja menuju ke arah Pasar Senen, ini kereta api Bogowonto. Rangkaian kereta ekonominya ini ada di belakang ya teman-teman. Untuk kereta eksekutifnya ada 2, itu ada di depan. Ekonominya ini ada 6 kereta, lalu di tengah-tengah pembatas antara ekonomi dan eksekutif itu ada kereta makan teman-teman. Nah, kalau yang dari Jakarta, itu kereta ekonominya ada di depan, eksekutifnya yang ada di belakang, karena rangkaiannya akan bolak-balik. Jadi susunan rangkaiannya seperti itu teman-teman, untuk kereta api Bogowonto yang pagi hari ini saya akan naiki. Ini tiba-tiba ada lokomotif dempulan lagi. 7718 teman-teman. Ini kayaknya tadi habis uji dinas kereta api Sri Tanjung ya, sampai stasiun Purwosari. Masih dempulan dan nanti akan masuk lagi ke Balai Asa sepertinya. CC 2017718 di Poinduk Cirebon ya, banyak banget dempulnya. Karena ini masih perawatan di Balai Asa dan biasanya udah mulai tahap akhir di uji coba, uji lintas. Biasanya narik kereta api Sri Tanjung sampai stasiun Purwosari teman-teman. Dan kembali lagi, lalu nanti ini akan dikirim lagi masuk ke dalam Balai Asa Yogyakarta. Jadi masih belum kinclong, masih banyak dempulan dan bekas lasnya. Masih dicoret-coret tuh, ada tulisan 7718. Di boginya juga ada cat-cat warna merah. Jadi kalau di Jogja itu biasanya teman-teman bakal bisa nemuin lokomotif yang kayak di bengkel. Seperti biasa teman-teman, kalau kita naik kereta ekonomi, apalagi kereta ekonomi premium ya, yang duduknya separuh berlawanan arah kereta dan separuh lagi searah dengan laju kereta, itu kita nggak bisa nebak nomor kursi yang searah dengan laju kereta itu nomor berapa teman-teman. Untuk kereta api Bogowonto, ini saya perjalanan kali ini duduk di ekonomi 2 ya, premium 2. Dan kebetulan dapat kereta yang kursinya searah kereta, karena saya duduk di nomor besar, nomor 18. Nah, yang nomor 1 sampai 10-nya ini ada di baris depan, otomatis akan menghadap ke belakang atau berlawanan arah kereta. Karena keretanya akan mengarah ke sana teman-teman. Tapi di ekonomi 1, ini nomor kecil, nomor 1 sampai 10-nya, ini berada di baris belakang. Yang artinya nomor 1 sampai 10-nya akan mendapatkan kursi yang searah dengan laju kereta menuju arah sana. Dan nomor besarnya, nomor 20 sampai 11-nya, itu ada di ujung sana ya, berlawanan arah kereta. Tadi kalau saya duduk di ekonomi 1, nomor 18, bakal dapat kursi yang berlawanan arah kereta. Untungnya, bejo banget, saya duduk di ekonomi premium 2, kursi nomor besarnya ada di belakang, jadi searah dengan laju kereta untuk perjalanan pagi hari ini. Dan saya lihat tadi di ekonomi 3 juga sama ya, nomor besar yang ada di belakang, nomor kecil yang ada di depan. Tapi di ekonomi premium 4 dan 5 kayaknya kebalik teman-teman. Jadi random kayak gitu teman-teman. Satu rangkaian kereta ekonomi ini nggak bisa ditebak. Jadi nggak ada tipsnya. Bisa jadi orang-orang yang bikin tips, kalau misalkan naik kereta itu harus pilih nomor ganjil, genap, dan lain-lain, itu bisa jadi cuman naiknya di ekonomi ini, terus dia nggak ngecek ke belakang-belakang. Padahal di belakangnya ngacak semua. Jadi nggak bisa nebak atau ngasih rumus atau tips teman-teman kalau naik kereta ekonomi premium. Jadi untuk teman-teman yang mager buat berangkat pagi, apalagi kalau misalkan nginep di Jogja, dan ini udah enak banget sih, check out hotel biasanya kan maksimal jam 12 ya. Jadi opsi kereta yang menurut saya murah dan nyaman, jamnya juga enak, gak terlalu pagi. Ini ada kereta api Bogowonto teman-teman yang keberangkatannya jam 10 pagi. Dari Lempuyangan, dan teman-teman juga bisa naik dari stasiun Tugu Yogyakarta, karena kereta api Bogowonto ini berhenti di 2 stasiun Jogja langsung, Lempuyangan sama stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman nginepnya dekat Malioboro, daripada ke Lempuyangan, bisa langsung naik dari stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman.
perjalanan kereta api Bogowonto tiba di stasiun Yogyakarta, langsung diserbu penumpang, buset banyak banget. Kereta api Bogowonto tiba di pemberhentian pertama di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Jadi dari Lempuyangan berangkat sebentar, langsung berhenti lagi di stasiun Tugu Yogyakarta, dan penumpangnya kalau dari sini itu langsung kayaknya agak penuh ya. Tadi dari Lempuyangan masih kosong banget, banyak kursi yang kosong. Dan sekarang kayaknya udah lumayan mulai keisi penuh nih menuju ke arah barat, ke arah Jakarta. Karena emang kalau misalkan teman-teman liburan di Jogja dan nginepnya di sekitaran Malioboro, biasanya kan banyak hotel dekat Malioboro ya. Itu emang strategis banget stasiun Tugu Yogyakarta ini, teman-teman. Makanya banyak banget penumpang yang naiknya dari stasiun Tugu Yogyakarta ini. Kok tiba-tiba nongol di sini, Mas? Ini kenapa tiba-tiba nongol di sini, Mas? Ini mau ngejar kereta ini. Naik Bogowonto? Saya nggak naik ini, nanti ini tak susul di stasiun Kroya. Bener kamu? Manahan. Loh, numpak manahan? Tak kira numpak iki. Orang pengen nyusul. Oke, siap. Tapi Bogowonto yang saya naiki tadi penuh banget ketika sampai stasiun Tugu Yogyakarta ya. Berangkatan awal dari stasiun Lempuyangan masih banyak kursi yang kosong, tapi setelah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta, penumpangnya yang naik banyak banget, teman-teman. Meskipun masih ada kursi yang kosong hari ini, tapi di kelas ekonomi di premium 2 yang saya naik ini sudah terisi penumpang semua kursinya, meskipun ada satu orang yang duduknya sendiri ya. Dan ini kayak langsung disetting ke mode malam gitu, lampunya diredupin, jadi kayak nyaman banget selama perjalanan kereta. Di luar panas, di dalam gelap temaram gitu, jadi saya juga kalau mau lanjut tidur. Dan Bogowonto ini menurut saya kereta yang enak banget ya, jam keberangkatannya nggak terlalu pagi, jadi buat teman-teman yang mager berangkat pagi. Dan biasanya kan buat teman-teman yang check out hotelnya jam 12 siang, kalau kepagian jam 7 kan kayak eman-eman banget ya. Ada juga kereta api yang keberangkatannya pagi, itu Fajar Utama Jogja dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke Jakarta Pasar Senen jam 7 pagi, tapi kan pagi banget ya. Buat siap-siap pagi hari kan kayak ya agak males juga. Nah, kalau check out hotel sampai jam 11, jam 12 kan enaknya kan ngambil kereta yang siang atau yang keberangkatannya kayak Bogowonto jam 10-an. Jadi buat siap-siap, buat sarapan di hotel itu masih bisa, teman-teman. Makanya kalau menurut saya dari Jogja ke Jakarta, kereta api Bogowonto ini biasanya laris banget dan menjadi pilihan yang enak banget untuk keberangkatan yang nggak terlalu pagi ya. Dan sampai Jakarta nanti juga masih sore, maghrib jam 6 sore, teman-teman. Penumpangnya rame banget sih. Kita bisa dapat kereta premium yang nyaman selama perjalanan, sama dengan kereta api Fajar Utama Jogja. Harganya sebenarnya sama aja sih. Tarifnya Bogowonto ini untuk kelas ekonomi itu 250.000 paling murahnya, sampai ke 330.000 ya untuk paling mahal, teman-teman. Itu sama juga dengan tarifnya kereta api Fajar Utama Jogja yang keberangkatannya lebih pagi dari Jogja. Bogowonto ini untuk pelayanan kereta ekonominya menggunakan kereta premium stainless steel ya, tahun 2018. Kursinya bisa direbahin, jadi nggak tegak 90 derajat. Cuman memang masalahnya biasanya adalah ada kursi yang berlawanan arah kereta, dan yang berhadapan ada di tengah-tengah. Kita juga nggak bisa nebak, teman-teman, kursi yang searah kereta yang mana, yang berlawanan arah kereta yang mana. Tapi menurut saya juga nyaman aja sih, sekelas kereta premium ya. Yang penting kalau misalkan teman-teman pusing, ya tidur aja selama perjalanan. AC-nya juga dingin banget, jadi AC-nya udah AC sentral, bukan AC yang pasangan. Terus jarak antar kakinya, terus ruang kakinya, jarak antar kursinya juga lumayan lega, bisa buat selonjoran ya. Meskipun kalau misalkan kursi depan kita direbahin terlalu banyak, terlalu ke belakang, itu sebenarnya mengganggu kenyamanan penumpang yang belakang. Jadi kalau mau ngerebahin kursi sebenarnya ya normal-normal aja ya. Kalau misalkan mau yang lebih rebah banget, ya berarti ngambilnya kelas eksekutif, karena space antar kursinya lebih
kereta api Bogowonto sekarang tiba di pemberhentian kedua stasiun Wates. Ini jadi masih Jogja juga teman-teman. Ngecer ya. Lempuyangan berangkat pertama, Jogja berhenti, Wates berhenti. Biasanya kalau yang berangkatnya dari Lempuyangan kadang di Jogja aja nggak berhenti, langsung berhentinya langsung di Wates. Tapi Bogowonto ini berhenti di semua stasiun Daop 6 Yogyakarta teman-teman. Penumpang yang naik kayaknya nggak begitu banyak juga sih dari Wates. Untuk kereta makan di kereta api Bogowonto ini ada di antara ekonomi premium 1 dan eksekutif 2 ya teman-teman. Kalau dari arah Lempuyangan menuju ke arah Pasar Senen Jakarta. Tapi kalau dari Jakarta menuju ke Jogja tinggal dibalik aja. Kalau dari Jogja ini biasanya keberangkatan agak siang ini tuh kereta makannya nggak terlalu rame ya. Paling kalau ada orang tuh paling nyemil terus beli minuman, snack. Jadi kalau naik kereta menuju ke arah Jakarta pagi hari dari Jogja itu jangan sampai kelewatan kalau ke kereta makan teman-teman, karena enak banget, kacanya lebar terus kita bisa kulineran sambil menikmati pemandangan alam ya dari dalam kereta. Itu nyaman banget, puas pokoknya jangan sampai kelewatan kulineran di atas kereta kalau naik kereta perjalanan pagi dari Jogja menuju ke arah Jakarta, atau sebaliknya naik kereta pagi dari Jakarta menuju ke arah Jogja. Pokoknya kalau kulineran wajib banget, karena kita bisa menikmati perjalanan pagi yang pemandangannya view-nya cakep banget. Jalur lintas selatan itu kan banyak gunung, sawah, relnya belok-belok. Nanti kita juga lewat terowongan di daerah Purwokerto. Untuk kereta makan di kereta api Bogowonto ini pakai sarana kereta tahun 2018 ya, stainless steel. Jadi udah nyaman banget, meskipun sebenarnya kursinya nggak terlalu banyak seperti kereta yang new generation. Kalau new generation itu kan kereta makannya emang full, satu kereta ini khusus kereta makan ya. Tapi kalau yang seperti Bogowonto ini kereta makannya dibagi menjadi ruang kru, terus ada musolanya juga, sama ada ruang untuk siaran teman-teman. Jadi mungkin 3/4-nya ya, 3/4-nya untuk kereta makan. Ada kayak kantinnya, ada pantry-nya, ada meja dan kursi untuk makan, terus ada musola, ruang kru dan lain-lain. Makanya kapasitas kursinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau pas lagi penuh ya bakal antri gantian. Tapi kalau yang di kereta new generation itu udah kayaknya full khusus kereta makan ya, kursinya banyak banget. Jadi kereta makan saya memesan satu Xiaomi cuanki instan micin-micinan teman-teman, dan ini recommended banget, enak sih. Kalau yang suka micin harus cobain. Ini yang rasa ayam pedas ya. Jadi ada 2 varian, ada yang ayam pedas sama yang rasa keju, ayam keju kalau nggak salah ya. Kalau yang ayam keju itu lebih creamy ya, tapi nggak begitu pedas, jadi creamy gitu, gurih. Dan ini harganya kalau di kereta Rp30.000 teman-teman. Penyajiannya juga cukup cepet ya, jadi langsung diseduh pakai air panas, terus udah tinggal ditunggu terus dimakan. Kalau naik kereta dari Jogja yang kayak Bogowonto kayak gini, terus sudah menuju ke arah barat, itu kan pemandangannya cakep banget ya. Jadi kayak sayang banget kalau misalkan kita nggak kereta makan, kulineran sambil melihat pemandangan pagi lintas jalur selatan yang cakep banget teman-teman. Bisa lihat gunung-gunung, sawah yang hijau, terus apalagi kalau pas cerah kayak gini, langitnya biru. Pokoknya wah, the best lah pokoknya. Jangan sampai melewatkan kulineran di atas kereta. Kereta api Bogowonto sekarang tiba di stasiun Kuto Arjo, dan kita sekarang sudah masuk di wilayah Jawa Tengah ya. Stasiun Kuto Arjo ada di Kabupaten Purworejo teman-teman. Jam 11:10 kita berangkat kembali dari stasiun Kuto Arjo ya. Tadi berhentinya juga cukup lama, sekitar 5 menitan. Karena di Kuto Arjo ini juga ada proses pengisian air untuk toilet kereta teman-teman.
kecepatan kereta api Bogowonto ini maksimal di angka 100 km per jam ya teman-teman. Tadi sudah berjalan kira-kira 95 sampai 100. Meskipun kereta ekonomi dan eksekutif stainless steel yang trademarknya F, yang artinya sarananya mampu dipacu sampai kecepatan 120 km per jam, tapi kereta api Bogowonto ini operasionalnya hanya maksimal di kecepatan 95 sampai 100 km per jam saja. Jadi nggak sampai 120 karena bukan termasuk kereta unggulan teman-teman. Untuk peredam di kereta stainless steel ini, khususnya di kereta makannya cukup bagus ya teman-teman. Jadi nggak terlalu bising, nggak terlalu berisik. Di kereta makan ini menurut saya malah lebih enak ya, lebih santang, lebih sunyi. Jadi kalau mau kulineran sambil menikmati perjalanan itu wah nyaman sih. Tapi pas tadi di kereta ekonomi premium itu kayak agak berisik ya. Pas lintas Jogja sampai Kutoarjo, tapi nanti kita coba lagi ke belakang ya, apakah peredamnya emang benar-benar lumayan berisik atau enggak. Dan goncangannya juga nggak begitu terasa, masih anteng banget. Jadi mau minum panas, mau makan panas itu juga nggak bakal bergoncang-goncang banget. Jadi masih aman lah untuk peredam, dan goncangannya ini masih teredam dengan baik teman-teman. Di kereta makan kereta api Bogowonto ini juga ada fasilitas musola ya teman-teman. Jadi kalau kereta yang stainless steel yang baru seperti ini, kereta makannya pasti udah dilengkapi fasilitas musola. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ibadah sholat itu bisa di kereta makan teman-teman, nyari musolanya. Dan ini luas banget, bisa muat buat 3 orang nih kayaknya buat berjamaah. Luas banget tuh ini musolanya. Dan disediakan juga sarung sajadah mukena ada di dalam lemari itu ya. Nanti bisa dicari aja. Terus ada cerminnya juga sih di dalam. Ini musolanya udah di model kayak kereta new generation ya sekarang ya, dikasih apa ornamen-ornamen seperti itu. Dan di sini juga disediakan alas kaki untuk wudhu ya teman-teman, sendal khusus wudhu. Cuman untuk wudhunya harus ke toilet yang ada di belakang di kereta premium ya, berarti ya premium 1 di toiletnya teman-teman. Karena di kereta makan itu nggak ada toiletnya. Jadi kalau mau wudhu, kalau nggak ke depan ke kereta eksekutif ya ke kereta premium ke toilet sana teman-teman. Bisa pakai sendal yang ada di sini, sudah disediakan sendal untuk wudhu. Jadi teman-teman yang pakai sepatu nggak usah takut, nggak usah bingung kalau wudhu gimana, ini udah ada sendalnya di kereta Bogowonto. Perjalanan kereta api Bogowonto sekarang tiba di stasiun Kebumen. Stasiun yang ada di kota Kebumen ya, Kabupaten Kebumen. Stasiunnya jadi gede banget. Dan di sini juga banyak kereta yang berhenti, termasuk kereta api Taksaka kalau dari Jogja, kelas unggulan, itu keretanya juga berhenti di sini. Wah, berhentinya bentar banget, langsung mau berangkat lagi. Tadi penumpang yang naik juga lumayan banyak ya di belakang, tapi di kelas ekonomi teman-teman. Berhentinya sebentar banget ternyata di Kebumen. Untuk fasilitas toilet di kereta api Bogowonto teman-teman, ini toiletnya kelas ekonomi ya. Toilet prianya menggunakan kloset jongkok, dan toilet wanitanya menggunakan kloset duduk. Toiletnya sempit banget, jadi masuk ke dalam toilet tuh langsung dihadang sama kloset. Apalagi kalau ini pakai kloset duduk ya, pasti segini langsung nih.
langsung mentok banget sama klosetnya. Jadi emang ruangnya agak sempit ya untuk toilet kereta ekonomi premium yang stainless steel seperti kereta api Bogowonto ini. Tapi toiletnya masih nyaman untuk digunakan, bisa dibuat BAB juga, airnya selalu mengalir dan bersih juga wangi teman-teman. Di sini ada pengharum ruangan yang akan membuat toilet ini selalu wangi dan toiletnya juga selalu dibersihkan oleh OTC yang bertugas selama perjalanan kereta api. Cuman emang ruangnya sempit sih kalau untuk toilet kereta premium di kelas ekonomi ya. Untuk yang pria menggunakan kloset jongkok, yang wanita menggunakan kloset duduk. Jadi toilet pria dan wanitanya terpisah, ada di ujung kereta, di dekatnya nomor yang paling besar. Jadi cuma ada di salah satu sisi saja. Dan kalau ini adalah fasilitas toilet di kereta kelas eksekutif KA Bogowonto teman-teman. Untuk toilet kereta eksekutifnya tetap dipisah antara toilet pria dan toilet wanita ya, tapi semuanya sudah menggunakan kloset duduk teman-teman. Dan untuk ruang kakinya juga lebih luas, lebih lega, jadi masuk toilet itu nggak langsung dihadang kloset. Kalau di kelas eksekutif ruangnya lebih lega dan bisa buat gerak-gerak teman-teman, beda dengan yang di ekonomi ya. Kalau ekonomi masuk langsung di sini udah kloset, jadi udah nggak ada ruang untuk gerak lagi. Tapi sama, desainnya juga sama, kacanya juga gede kayak gini, ada wastafel, sabun, terus ada pengharum ruangan juga ya. Pengharumnya di mana ya? Oh, di sini di belakang. Ada pengharum ruangan, ada grip hand grip untuk pegangan ketika ada di WC. Dan toiletnya juga bisa digunakan untuk BAB selama perjalanan naik kereta. Ada tisu juga di sana, tong sampah di sini. Cuma yang membedakan adalah ukuran toiletnya saja. Kalau yang ekonomi agak kecil, agak sempit, yang eksekutif lebih lega lagi. Tapi untuk desain toiletnya sama teman-teman. Dan klosetnya juga beda ya. Kalau yang ekonomi untuk yang pria pakai kloset jongkok, tapi yang eksekutif prianya pakai kloset duduk. Perjalanan kereta api Bogowonto sekarang tiba di stasiun Gombong teman-teman. Ini masih Kabupaten Kebumen ya. Jadi di Kebumen ada beberapa stasiun pemberhentian kereta jarak jauh selain di stasiun Kebumen yang tengah kota. Biasanya ada kereta yang berhenti di stasiun Gombong dan ada juga yang berhenti di stasiun Karanganyar. Berhentinya cuma sebentar, terus sudah mau berangkat lagi teman-teman. Paling 1 menitan ya berhentinya ya. Tadi di Kutoarjo padahal lama. Berhenti 1 menitan berangkat lagi. Jadi karena bukan kereta unggulan juga ya, kita masih berhenti di stasiun Gombong. Jam 12 lebih 18 menit sekarang perjalanan kereta api Bogowonto tiba di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah teman-teman. Ini ada kereta apa ya? Di
jalur 2 stasiun Kroya. Kayaknya Joglo Semarkerto. Di stasiun Kroya ini ada percabangan rel ya teman-teman. Di sisi sebelah barat itu ada percabangan rel yang mengarah ke Bandung dan ke arah Purwokerto, Cirebon, Jakarta. Dan ini ada di jalur 2 adalah kereta api Joglo Semarkerto, Loop Line Jogja Jateng. Jadi tadi pagi berangkat dari Solo jam 6, ini menuju ke Solo lagi. Berangkatnya dari Kroya jam 12. Berarti udah hampir 6 jam ya muterin Jawa Tengah. Joglo Semarkerto berangkat dari stasiun Kroya, dari Solo menuju ke Solo, tapi habis itu bablas lagi ke Semarang. Jadi kalau naik ini bisa muterin Jawa Tengah. Kalau gabut naik ini teman-teman, muterin Jawa Tengah. Ini ada kereta api Manahan ya, dari Solo menuju ke Jakarta. Jadi kereta api Bogowonto di stasiun Kroya ini tunggu disusul kereta api Manahan teman-teman. Tadi teman saya Mas Ikal tadi naik ini nih, naik Manahan. Berangkatnya lebih siang dari Jogja, sekitar jam setengah 11 ya, beda setengah jaman. Tapi Bogowonto ini kena susul di stasiun Kroya teman-teman. Cuman kalau kereta api Manahannya jalan ya, karena kereta api Manahan statusnya fakultatif, jalan hanya di hari-hari tertentu atau weekend. Kalau nggak jalan ya kita nggak kena susul di stasiun Kroya. Lagi rame-ramenya stasiun Kroya teman-teman kalau siang kayak gini. Tadi ada Joglo Semarkerto, dari Jakarta ada Fajar Utama Jogja yang masuk jalur 4, jalur 5 ada Manahan masuk, jalur 6 ada Bogowonto yang tunggu disusul kereta api Manahan. Dan ini diiringi lagu khas stasiun Kroya ya, lagu khas daerah operasi 5 Purwokerto di tepi Sungai Sarayu. Jadi kalau di Kroya ini Bogowonto berhentinya lama, ngetem. Ini penumpangnya pada banyak yang turun buat merokok dulu. Karena tadi berhenti cuma sebentar. Akhirnya di stasiun Kroya ini berhenti paling lama teman-teman. Tunggu disusul kereta api Manahan. Dan ada 2 kereta yang akan masuk. Fajar Utama dari Jakarta menuju Yogyakarta, dan dari belakang ada Manahan dari Solo menuju ke Jakarta. Ini memang kalau siang tuh di Kroya ini emang jamnya rame banget, padat banget. Kereta-kereta dari Jakarta, dari Jogja, dari Bandung ke arah Bandung itu pada datang semua teman-teman. Lokomotifnya juga pakai CC 203 teman-teman. Wah kalau jajar di depan bagus banget nih. Tapi berhentinya di sini ya, Manahan. 2039811 ya. Ini keretanya full eksekutif. Padahal larinya juga sama-sama 100, tapi kita kesusul sama Manahan di stasiun Purwokerto, stasiun Kroya. Ini keretanya random ya, bawa eksekutif pesawat, bawa kaca yang gede. Ada Mas Ikal sama Abiyu. Mas. Mudun wae. Mudun wae. Manahan berhenti nggak ada semenit ya teman-teman, kayaknya cuma semenit. Ya semenit lah ya. Langsung berangkat lagi. Tadi penumpangnya juga lumayan banyak ya, Manahan yang naik dari Kroya. Tadi ketemu sama Mas Ikal sama Mas Abiyu. Naik Manahan, nyusul saya naik Bogowonto. Padahal berangkatnya dia lebih siang, saya lebih pagi. Jadi kereta fakultatif ini, kereta tambahan sebenarnya. Tapi bisa nyusul kereta reguler kayak Bogowonto. Mantep, CC 203-nya lagi akselerasi. Dan rangkaiannya juga random ya teman-teman ya. Ada yang kaca pesawat, ada yang kaca lebar. Ini nggak tahu nih rangkaian bekasnya apa ya. Kadang pakai stainless steel karena emang kereta tambahan, dan rangkaiannya ya pakai rangkaian seadanya. Bogowonto resmi kesusul kereta api Manahan di stasiun Kroya. Dan dari sana kayaknya ada Fajar Utama Jogja yang masuk ya tadi ya.
Tumben ya pakai 206 lokomotifnya ya. Jadi kereta api Fajar Utama Jogja ini dengan Bogowonto tuh rangkaiannya sama teman-teman. Stainless steel juga ya, premium dan eksekutif. Tarifnya juga sama, 250.000 sampai 330-an ya untuk kelas ekonominya, dan eksekutifnya juga 350 sampai 500 ribuan. Cuman kalau Fajar Utama Jogja ini tujuan akhirnya stasiun Tugu Yogyakarta, kalau Bogowonto tujuan akhirnya stasiun Lempuyangan. Keberangkatannya dari Pasar Senen juga pagi banget Fajar Utama tuh, jam 7-an. Yang dari Jogja juga pagi jam 7-an. Nah, kereta ini nanti sore kan sampai di Jogja ya, Fajar Utama, jam 3 sorean. Nanti berangkat lagi jam 5 sore, itu namanya menjadi kereta Senja Utama Yogyakarta. Jadi tektok. Nanti yang dari Jogja menuju Jakarta, tiba di stasiun Pasar Senen, sore atau malamnya itu berangkat lagi jadi kereta Senja Utama Jogja teman-teman. Jadi rangkaiannya ada 2 dan tektokan. Dan berganti nama. Kalau pagi namanya Fajar, kalau sore namanya Senja. Kalau Bogowonto cuma ada 1. Dari Jakarta nggak ada yang pagi, adanya nanti malam. Karena nunggu rangkaiannya ini datang tiba di stasiun Pasar Senen dulu. Ini Fajar Utama berangkat lagi dari stasiun Kroya teman-teman. Bawa ekonominya juga ada 7 ya? Oh 6 ekonomi, 1 kereta makan, 2 kereta eksekutif, dan ternyata di belakang ditambahin priority khusus Fajar Utama Jogja. Bogowonto biasanya juga bawa loh kalau weekend, tapi kok tadi nggak ada ya. Ini ada kereta priority-nya teman-teman. Kalau lebih nyaman, lebih enak, nambahin dikit dapat ini nih daripada naik eksekutifnya. Karena yang belakang dapat makan, servis makan dan snack. Harganya mirip dengan eksekutif, paling beda 50.000 ya. Untuk Trenmark, rangkaian kereta api Bogowonto, kelas ekonomi dan kelas eksekutif itu menggunakan huruf F teman-teman, yang artinya sebenarnya rangkaian ini, sarana ini mampu melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam dengan berat total 45 ton dan boginya tipenya K10. Jadi rangkaian ini sebenarnya sama dengan yang digunakan kereta api Mataram, Argo Parahyangan, Sancaka yang bisa berlari 120 km per jam. Tapi kereta api Bogowonto bukan kereta unggulan dan tidak bisa berlari di kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi kayak di limit dibatasi maksimal hanya 95 sampai 100 km per jam saja teman-teman. Bahkan bisa kesusul sama kereta api Manahan. Manahan padahal larinya juga 100, nggak sampai 120. Biasanya itu yang nyusul-nyusul tuh kereta yang larinya 120. Tapi ini sama-sama lari 100, bisa kesusul sama kereta Manahan, bahkan kereta tambahan dan full kelas eksekutif. Tadi kalau misalkan Manahan nggak jalan ya kita nggak bakal kesusul, tapi berhentinya kayak tetap lama sih di Kroya. Jadi kayak puas banget orang-orang yang rokok pada turun dari tadi nungguin. Pas di Gombong di Kebumen tadi udah mau turun berangkat lagi, mau turun berangkat lagi. Terus dibilangin sama kondektur sama OTC-nya nanti di Kroya bakal berhenti lama. Ini kita masih menunggu kereta api Manahan tadi melintas langsung di stasiun Randegan ya. Jadi jarak 1 petak baru kita akan berangkat nanti Bogowonto. Sekarang jam berapa ya? Sudah 10 menit kayaknya berhenti di sini. 20 menit dong berhenti di sini teman-teman. Tadi tiba di Kroya 12.18, sekarang 12.38, belum berangkat lagi dari stasiun Kroya. Udah 20 menit berhenti di stasiun Kroya. Nah ini udah ada bel, kayaknya bakal berangkat ya dari stasiun Kroya, melanjutkan perjalanan. Dan sepertinya pemberhentian paling lama ada di stasiun Kroya ini untuk kereta api Bogowonto yang utara. Kenceng banget banyak. Oke, langsung masuk aja ke dalam kereta ya. Tempat duduk atau kursi di kereta api Bogowonto atau kereta stainless steel yang ekonomi premium
Kalau saya pas duduk di nomor 18 ini dapat kaca yang full ya teman-teman. Ada di nomor 18 dan terus berapa ya? 18, 15. Jadi emang nggak bisa genap ganjil. Nomornya tuh ngaca. Yang full kacanya tuh 15, 18. Berapa lagi ya saya lupa. Yang jelas yang di tengah-tengah yang enak. Yang nomor 10, 11 karena dapat view atau kacanya itu kan double ya dan kelihatan kayak lebih luas aja. Dan di sini juga ada kursi zong ya, yang dia nggak dapat kaca sebenarnya. Jadi nomor 20 AB di ujung belakang dan nomor 1 CD di ujung depan teman-teman. Jadi cuma dapat tembok ratapan, meskipun dapat kaca kecil dikit di depannya ya, tapi lebih banyak temboknya. Perjalanan kereta api Bogowonto sekarang tiba di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah teman-teman. Dan ini yang naik, wow banyak banget. Dari depan sampai belakang yang naik banyak banget. Dan ini masih ada proses pengisian air juga di stasiun Purwokerto. Kalau nggak salah juga ada proses pergantian masinis ya di depan. Untuk kereta api yang dari Jogja menuju ke arah Cirebon. Kecuali kalau kereta-kereta yang unggulan kayak Taksaka, terus Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru itu kayaknya nggak di Purwokerto ya, gantinya langsung Cirebon. Meskipun dari Purwokerto tadi banyak penumpang yang naik, tapi kursinya nggak full terisi penuh. Beda sama kereta-kereta subsidi atau PSO yang tiap hari penumpangnya pasti full penuh tanpa celah. Dari Purwokerto ke Jakarta, kereta api Bogowonto ini masih butuh waktu sekitar 5 jam perjalanan. Jadi kalau misalkan mau tidur selama perjalanan, masih lumayan ada 5 jaman perjalanan. Hehehe. Apalagi setelah Purwokerto ini, hawa ngantuk mulai menyerang. Udah jamnya tidur siang. Kereta api Bogowonto masih akan berhenti normal untuk naik turun penumpang di Stasiun Bumi Ayu, Stasiun Cirebon Perujakan, Stasiun Jatibarang, Stasiun Cikarang,
Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, sebelum akhirnya mengakhiri perjalanan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nah, buat teman-teman yang tujuannya ke Purwokerto, dari Jogja ke Purwokerto atau dari Purwokerto ke Jogja, itu kalau mau murah bisa memanfaatkan tarif khusus yang ada di rute Jogja-Purwokerto atau sebaliknya. Tapi harus belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat, teman-teman. Dan syaratnya adalah tiketnya masih tersedia ya, atau belum full book, belum terbooking habis kursinya. Jadi tarif khusus itu menjual tiket-tiket yang kursinya masih tersedia, tapi kayak flash sale 2 jam sebelum keretanya berangkat. Itu bisa dapat harga yang lebih murah, teman-teman. Kalau untuk ekonomi 105.000 dan untuk eksekutif 140.000, apapun ekonominya dan apapun eksekutifnya ya. Cuman emang ada beberapa kereta yang nggak ada tarif khususnya, contohnya kayak kereta api Bima sama apa lagi ya, Argo Semeru ya kalau nggak salah, itu nggak ada tarif khusus Jogja Purwokerto atau Purwokerto Jogja. Jadi emang harus ngecek-ngecek juga sih kereta apa aja sih yang ada tarif khususnya di rute Purwokerto Jogja. Jadi kalau mau hemat, bisa hemat hampir 50 sampai 100 ribuan sih sebenarnya dibandingkan dengan memesan tiket jauh-jauh hari. Tapi kalau full trip ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta atau Jakarta ke Jogja, sebenarnya bisa beli tarif khusus, tapi harganya itu hampir sama dengan kita beli tarif reguler pesan jauh-jauh hari. Paling beda cuma 20.000, bahkan bisa jadi lebih mahal daripada tarif regulernya, teman-teman. Dan biasanya ada kereta yang nggak ada tarif khususnya. Contoh nih, misalkan dari Jogja ke Purwokerto bisa beli tarif khusus, tapi Purwokerto ke Cirebon itu nggak ada tarif khususnya, teman-teman. Karena kalau beli tarif khusus kita nggak bisa langsung beli Jakarta-Jogja atau Jogja-Jakarta ya, harus memutus di relasi-relasi tertentu yang tersedia tarif khususnya. Jadi nggak bisa langsung, makanya agak ribet, dan menurut saya sekarang udah nggak begitu worth it ya, karena bisa jadi tarif khusus kalau jarak jauh itu lebih mahal daripada kita beli tiket yang jauh-jauh hari pesan. Tapi kalau untuk jarak dekat Purwokerto Jogja itu bisa worth it banget, bisa lebih murah. Untuk tarif di kereta api Bogowonto kelas ekonomi dari Lempuyangan atau dari Jogja menuju ke arah Pasar Senen Jakarta itu mulai dari 250.000 tarif termurahnya dan sampai 330.000 untuk tarif paling mahal. Dengan harga 200 sampai 300.000 kita udah dapat kereta ekonomi premium yang nyaman. Ini juga kursinya bisa direbahin ya, ruang kakinya juga masih lega, bisa dibuat selonjoran, mau bawa koper yang gede juga bisa ditaruh di bagasi kabin, terus bisa ngecas handphone, dan termasuk kereta yang menurut saya cocok banget, worth it banget dari Jogja menuju ke Jakarta yang keberangkatannya nggak terlalu pagi dan nggak terlalu siang, dan jadwal tiba di Jakarta juga nggak terlalu malam, teman-teman. Atau kalau misalkan mau lebih nyaman lagi itu bisa ngambil kelas eksekutif di kereta api Bogowonto, itu start dari 350 ya sepertinya harga paling murahnya, sampai di harga 500.000 untuk harga paling mahal. Kenyamanannya jelas lebih karena kelas eksekutif ya, menggunakan kelas eksekutif stainless steel yang generasi pertama, kursinya juga bisa direbahin, lebih rebah daripada kereta premium, ruang kakinya lebih luas lagi, jarak antar kursinya juga jauh-jauh ya, karena kapasitas penumpangnya cuma 50 orang aja. Jadi kereta eksekutifnya itu sama dengan yang dipakai kereta api Bima, Argo Semeru, apalagi Gajayana, itu eksekutifnya generasi pertama yang stainless steel, sama aja di Bogowonto, cuman harganya lebih murah Bogowonto karena mungkin durasi waktu perjalanannya lebih lama ya dibandingkan dengan kereta-kereta eksekutif yang kastanya lebih tinggi atau unggulan yang harganya bahkan bisa sampai 600.000 dari Jakarta ke Jogja. Atau kalau mau lebih pagi lagi bisa naik kereta api Fajar Utama Jogja yang keberangkatannya jam 7 pagi, itu harganya juga sama sih, teman-teman, 250 sampai 300 ribuan ya untuk kelas ekonomi, dan untuk kelas eksekutifnya juga sama, 350 sampai 500 ribuan. Untuk durasi perjalanan juga mirip-mirip ya, 8 jaman dengan Bogowonto, cuman kalau Fajar Utama berangkatnya lebih pagi dan tiba di Jakartanya sekitar jam 3 sore. Buat teman-teman yang tinggalnya di wilayah Bekasi atau Cikarang dan mau liburan ke Jogja, bisa banget naik kereta api Bogowonto ini. Ambil kelas ekonominya aja udah nyaman banget kok selama perjalanan keretanya.
Harganya juga masih ramah di kantong dan jam keberangkatan juga jam tibanya juga menurut saya masih cocok banget. Jam 6:15 sore hari kereta api Bogonto tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Naik kereta api Bogonto dari Jogja berangkatnya gak terlalu pagi dan tiba di Jakarta juga masih sore menjelang malam. Dan berakhir sudah perjalanan saya naik kereta api Bogowonto menuju ke Jakarta. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Dan nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.